Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan dengan topik kekerasan seksual. Sebelumnya yang terhormat Ibu dosen, Ibu Ananda, izinkan kami mempresentasikan yang akan kami bawakan pada malam hari ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 13, yaitu yang pertama ada Atia Hana Notavia, yang kedua ada Okta Mardani, yang ketiga ada Rizky Ramadan, yang keempat ada Fitria Dewi, yang kelima ada Muhammad Nurul Huda, yang keenam ada Ferio Santana, yang ketujuh oleh saya sendiri Wulan Safitri sebagai moderator. Boleh slide selanjutnya, Kak? Kami akan membawakan dengan judul Maraknya Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia. Sebelumnya, kelompok kami akan menjelaskan secara umum gambaran tentang apa itu kekerasan seksual. Yang kita tahu, kekerasan seksual adalah setiap perubahan seperti merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang bagian tubuh, atau lebih ke fungsi reproduksi seseorang. Ini juga dapat disebabkan karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan psikis atau maupun fisik. Tindakan yang masuk dalam kategori tindak kekerasan seksual ini bisa berupa menyampaikan ujaran yang seperti melecehkan gitu, tampilannya fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender korban. Memperlihatkan atau uh, seperti seorang itu memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Seperti ini tuh sudah banyak yang kita temui kasus-kasusnya di Indonesia. Terlebih juga contoh-contoh beberapa kasus yang akan kami bawakan pada malam hari ini. Selanjutnya ada penyebab dari kekerasan seksual. Yang menimbulkan kekerasan seksual itu ada, biasanya terjadi karena adanya keinginan dari pelaku atau kesempatan untuk melakukan pelecehan. Perbuatan ini juga bisa terjadi akibat stimulus dari korban yang memancing atau terdorongnya pelaku melecehkan. Nah, adapun dampak psikis pada korban yang timbul, mudah marah contohnya, merasa selalu tidak nyaman atau mengalami gangguan tidur atau mimpi buruk setelah mendapatkan kekerasan seksual, atau korban itu dapat berakibat seperti psikisnya terganggu. Boleh slide selanjutnya, Kak? Baik, selanjutnya adalah contoh kasus dari beberapa yang kita temui dan akan kita bahas pada malam hari ini. Pertama-tama kita akan mempersilahkan teman-teman terlebih dahulu untuk mempresentasikan. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya terima kasih untuk Wulandari Savitri sebagai moderator. Di sini saya akan menyampaikan salah satu contoh contoh kasus dari kekerasan seksual, yakni Heri Wirawan, pemerkosa 13 santriwati, tetap dihukum mati usai kasasi ditolak MA. Nah, kasus ini terungkap pertama kali eh, ketika salah satu orang tua korban mengetahui bahwa anaknya telah hamil. Dan pada saat itu orang tua korban melaporkan kejadian ini ke kepolisian, dan dari situ setelah diusut ternyata diketahui ternyata korban pemerkosaan Harry tidak hanya satu, melainkan 13 orang. Nah, dari jumlah tersebut lahir 9 bayi dan 8 korban. Sebelum terbongkar pada pertengahan 2021, beberapa tahun lalu. Nah, aksi bejat Harry telah berlangsung sejak 2016. Pemerkosaan dilakukan di sejumlah lokasi seperti ruang yayasan, hotel, hingga apartemen. Oleh Harry, para korban diiming-imingi biaya pesantren, sekolah gratis,
jadi polisi wanita atau polwan sehingga dibiayai kuliah. Nah, dari sini rentetan kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren ini juga lumayan banyak ya terjadi eh, kekerasan seksual. Ini menandakan bahwa peraturan Menteri Agama tentang penekanan dan pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidik, khususnya di pondok pesantren ini belum dipahami. Jadi peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2022 ini penting untuk segera disosialisasikan. Nah, untuk awal tahun 2023 ini terdapat setidaknya 4 kasus kekerasan seksual yang terungkap di Lampung dan Jawa Barat. Nah, salah satunya Heri Wirawan ini yang terjadi di Garut ya. Iya. Eh, Kemudian mayoritas pelaku adalah ketua atau pimpinan pondok pesantren yang dapat menghambat penerapan aturan tersebut. Catatan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2015-2020 menunjukkan bahwa 19% kekerasan seksual kebanyakan terjadi di pondok pesantren, menempati urutan kedua setelah universitas. Nah, maka dari itu Kementerian Agama menertibkan peraturan itu awal 2022 tahun lalu sebagai respon atas terungkapnya kasus pemerkosaan pimpinan sebuah pondok pesantren di Jawa Barat, yakni Heri Wirawan kepada 13 santri di pondok pesantren tersebut. Demikian salah satu contoh kasus yang dapat saya sampaikan, kemudian dapat dilanjutkan oleh teman-teman. Silakan. Baik, terima kasih oleh pemateri pertama yaitu Kak Huda. Selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri kedua untuk memaparkan contoh kasus di Indonesia selanjutnya. Terima kasih. Iya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Eh, di sini saya akan membawakan salah satu kasus berjudul sedikitnya 21 anak jadi korban kekerasan seksual guru rebana di Batang, Jawa Tengah diduga masih banyak korban belum melapor. Sedikitnya ada 21 anak jadi korban kekerasan seksual guru rebana di Batang, Jawa Tengah. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Batang, AKP Yorisa Prabowo mengatakan, para korban yang melaporkan sejauh ini adalah anak laki-laki berusia 5-13 tahun. Tersangka inisial M yang berusia 28 tahun dikenal sebagai sosok yang religius yang kerap mengajar rebana dan mengaji. M melakukan aksinya di sejumlah lokasi, yaitu di kamar indekosnya, pantai, dan area persawahan. Pelaku mengiming-imingi para korbannya dengan memberikan makanan ringan agar bisa diajak pergi. Dari penyelidikan sementara, perlakuan korban berbeda-beda. Ada yang sampai disodomi, ada yang cuma diraba-raba. Ujar Yosari. Menurut keterangan lembaga swadaya masyarakat, ini bukan pertama kalinya tersangka ketahuan melecehkan anak-anak. Kasus ini masih dalam penyelidikan karena diduga masih banyak korban yang belum melapor. Dari kasus ini kita ketahui bahwa pelaku kekerasan seksual itu tidak memandang apakah dia seorang preman, guru, atasan, bahkan seorang yang dikenal religius pun bisa melakukan kekerasan seksual seperti ini. Maka dari itu, edukasi terkait seksualitas di Indonesia pada anak-anak harus lebih ditingkatkan lagi. Anak-anak harus diberitahukan tentang bagaimana atau sampai mana batasan orang bisa menyentuh kita. Keterbukaan antara anak dan orang tua pun harus lebih diperhatikan karena banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini takut untuk menceritakan tentang kejadian yang dialami pada orang tuanya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih oleh pemateri kedua, oleh saudari Kak Okta ya. Selanjutnya untuk pemateri ketiga oleh saya sendiri, Wulan Safitri, akan memberikan contoh kasus di Indonesia, yaitu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan 2021, pelakunya itu 55% itu, hampir 55% itu adalah guru. Kasus dugaan kekerasan seksual ini dengan korban 10 mahasiswi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menggemparkan publik pada saat itu
Menurut pengakuan salah satu korban yang berinisial G, tidak semua korban itu berani bersuara terkait kasus tersebut. Namun, menurut laporan, terduga itu pelaku bereaksi dengan menyebutkan dirinya itu sebagai membantu para korban membuat skripsi, menyelesaikan masalah pribadi, hingga bisa membuang kesialan. Salah satu korban kekerasan seksual di Kota Mataram ini menyebutkan para mahasiswi atau korban datang ke rumah pelaku yang diduga dengan tujuan yang sama untuk melakukan konsultasi mengerjakan skripsi. Korban juga menduga pelaku mengetahui para korban itu melapor pada Polda NTB. Pasalnya, sejak pelaporan ke Polda pada tanggal 29 Juni tahun 2022 lalu, pelaku rupanya tidak lagi meminta kepada para korban untuk berkunjung ke kediaman pelaku. Ia pun meminta Polda korban khususnya ini yang berinisial G segera meminta pelaku yang belakangan diketahui sebagai dosen gadungan uh, yang bergelar SH atau MH tersebut. Hanya itu yang kami minta keadilan. Saya takut kalau ada korban lain yang bernasib sama dengan kami. Begitupun kata korban. Ini adalah contoh untuk yang ketiga. Selanjutnya saya akan mempersilahkan pada pemateri keempat untuk menjabarkan berikutnya. Terima kasih. Oke. Baiklah, selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri keempat. Silakan, Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya, Mbak Wulan Sapitri ya. Selanjutnya saya mengutip dari satu artikel yaitu Info Bandung Kota tentang kekerasan seksual yang terjadi di daerah Bandung. Nasib malang dialami oleh seorang gadis berusia 14 tahun menjadi korban pemerkosaan oleh sejumlah pria di Kecamatan Andir, Kota Bandung. Kabar pemerkosaan ini viral alias beredar luas di media sosial setelah diunggah melalui akun Instagram @alfiankamal. Alfian membeberkan bahwa korban sempat diperkosa oleh puluhan orang. Bahkan korban juga sempat dijual di aplikasi kencan, hingga mendapat kekerasan fisik seperti dipukul, bahkan diancam akan dihabisi nyawanya jika melakukan perlawanan. Korban dipukulin oleh pelaku dan diseret untuk dipaksa melayani para laki-laki. Selama 7 hari disekap dan dipaksa melayani hingga lebih dari 20 orang. Bahkan melayani sekalipun korban tetap dipukulin oleh pelaku dan diancam akan dibunuh. Tulis di akun tersebut. Mengenai perkara ini, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Rudi Trihandoyo, menegaskan pihaknya saat ini sudah mengamankan pelaku tersebut. Selanjutnya ini saya kutip dari beberapa riset rumah sakit di sekitar Bandung ya. Berdasarkan data 150 rekam medis korban kekerasan seksual yang diperiksa di Rumah Sakit Umum Pendidikan atau RSUP Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat, menunjukkan bahwa mayoritas korban berorang dekat yang dikenal oleh korban waktu kejadian siang hari, dan kasusnya kerap kali terlambat dilaporkan ke penegak hukum dan petugas kesehatan. Baik, jadi salah satu yang memiliki potensi besar untuk melakukan sosial media lebih teliti. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjut. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky Ramadan atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan mempersilahkan pemateri kelima untuk
menjabarkan contoh kasus berikutnya. Terima kasih. Ya, eh, selanjutnya ada sebuah kasus dari berita yang disampaikan oleh berita detik.com Jawa Tengah. Yaitu kasus kisah pilu gadis ABG alami kekerasan seks dari pria kenalan di medsos. Seorang remaja perempuan di Kabupaten Wonogiri menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu terjadi berawal dari kenalan di media sosial. Ini kasusnya kekerasan seksual berulang. Kejadiannya pertengahan Maret lalu dan sebelumnya pada 2021 lalu, korban juga pernah mendapatkan perlakuan yang sama, kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Mubarok pada wartawan Senin 27 bulan 3 2023. Mubarok mengatakan korban usia 16 tahun. Pendamping Pusat P2TP2A Wonogiri, Ririn Riyadiningsih, mengungkapkan korban mengenal pelaku dari aplikasi Kencan. Jadi ini ada sebuah kasus yang dialami oleh gadis umur 16 tahun. Dia berkenalan lewat sebuah aplikasi Kencan dan dia melakukan pertemuan lalu dia mengalami sebuah kekerasan seksual ya dari seorang pria yang dia kenal dari aplikasi Kencan tersebut. Zaman sekarang banyak wanita-wanita yang atau orang-orang remaja-remaja yang kenalan dari media sosial atau aplikasi-aplikasi Kencan itu dan mereka langsung mau ketemu aja gitu sama orang yang belum terlalu mereka kenal dari aplikasi Kencan itu atau dari media sosial sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yang sangat tinggi. Karena kan kita nggak tahu ya orang-orang yang kita kenal dari sosial media atau dari aplikasi-aplikasi Kencan itu mereka itu mempunyai latar belakang apa atau mereka itu mempunyai niat yang baik atau tidak untuk kita. Jadi sebenarnya remaja-remaja sekarang itu tidak terlalu memikirkan apakah aplikasi Kencan itu baik untuk diri dia atau tidak. Mereka hanya mementingkan urusan percintaannya saja. Yang penting dia ketemu orang yang dia sukai di media sosial, dia ketemu, dia tidak memikirkan kejadian apa yang akan terjadi jika dia sembarangan bertemu orang yang tidak dikenal. Banyak kisah-kisah kejadian kekerasan seksual yang terjadi akibat bertemu orang yang tidak kita kenal di media sosial. Itu aja saran dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ferio. Selanjutnya kita akan mempersilahkan pada pemateri ke-6 untuk menjabarkan kasus berikutnya. Terima kasih. Baiklah, untuk kasus kekerasan seksual selanjutnya yaitu 11 anak diduga alami pencabulan wanita di Jambi. Yang mana sebanyak 11 anak di kota Jambi diduga telah dicabuli oleh seorang wanita berinisial NT. Bukan hanya dicabuli, anak-anak usia 8-15 tahun ini diduga dipaksa untuk melihat aktivitas seksual pelaku bersama suaminya. Sejumlah korban juga disebut diminta untuk menonton film porno oleh pelaku. Oleh orang tua salah satu korban mengatakan anak-anak tersebut juga diminta untuk menyentuh bagian sensitif pelaku. Ia menduga suami pelaku tidak mengetahui aksi istrinya itu. Atas kejadian ini, orang tua korban melaporkan ke Polda Jambi. Polda Jambi membenarkan laporan tersebut. Ia mengatakan pihaknya sedang menyelidiki kasus tersebut. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi juga memberikan pendampingan kepada para korban di Mapolda Jambi, yang mana saat dilakukan pendekatan sekaligus observasi, sebagian korban menunjukkan ketakutan, kecemasan, dan merasa berdosa akibat serangkaian kekerasan seksual itu. Nah, ini merupakan kekerasan seksual yang jarang terjadi. Ini kasus yang unik yang mana anak-anak dicabuli oleh perempuan.
di mana pelaku tersebut merupakan penganut LGBT, yang mana penyimpangan seksual. Nah, ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan agama, kurangnya keharmonisan di dalam rumah, dan dampak dari pergaulan sesama temannya. Untuk kasus selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih kepada Saudari Fitria. Selanjutnya kita akan kepada pemateri terakhir untuk menjelaskan contoh dari kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ulan. Selanjutnya untuk contoh kasus terakhir, saya akan membacakan sebuah berita yang berjudul Rayu Anak Laki-laki Dipangkas Rambut, Pria Paruh-baya di Agam diringkus polisi. Seorang pria Paruh-baya yang diduga melakukan tindakan pencabulan terhadap anak di salah satu daerah di Kabupaten Agam diringkus jajaran Polresta Bukit Tinggi. Modusnya diduga meminjamkan telepon genggam. Penangkapan berawal dari laporan keluarga korban di Polsek Ampek-Angkek. Korban tidak menerima anaknya dilecehkan saat berada di sebuah tempat pangkas rambut. Kasat Reskrim mengungkap adanya kemungkinan tambahan korban lain dari keterangan yang dialami oleh pelaku. Adapun pelaku berinisial IG yang berusia 47 tahun, seorang laki-laki. Kemudian pelaku mengatakan dari pengakuan korban, pelecehan dilakukan dengan cara membujuk korban meminjamkan telepon genggam milik pelaku. Kami amankan 1 unit handphone sebagai alat yang digunakan untuk merayu korban itu, ujarnya. Pelaku pun dijerat dengan pasal 82 ayat 2 pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun hukuman penjara. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Atia Hana untuk penjabaran contoh terakhir dari kasus yang berada di Indonesia seputar kekerasan seksual yang terjadi. Kita sudah pada penghujung acara, di mana kita telah menjabarkan beberapa contoh dari macam-macam banyak jenisnya, mulai dari pendidikan sampai ke masyarakat umum. Di sini teman-teman ada yang ingin memberikan saran atau memberikan kesimpulan tentang kasus yang telah kita bahas pada malam hari ini? Ya, saya akan memberikan sebuah kesimpulan dari kasus yang barusan sudah kita bahas. Jadi kesimpulannya adalah kasus kekerasan seksual ini bukanlah kasus yang baru terjadi di masyarakat Indonesia. Kasus ini sudah ada dari zaman dahulu sampai zaman sekarang dan akan terjadi di zaman yang akan datang. Mengapa? Karena kekerasan seksual ini adalah murni kesalahan manusia, murni kesalahan yang dilakukan oleh manusia akibat sifat yang timbul dari dalam diri manusia itu sendiri. Kasus kekerasan seksual ini tidak bisa dianggap remeh oleh kita, oleh pemerintah, karena kasus kekerasan seksual ini penting diantisipasi, terutama untuk anak-anak ya, karena kasus kebanyakan yang terkena kekerasan seksual ini dari kalangan anak-anak, karena anak-anak itu mudah untuk untuk mendapatkan kekerasan seksual karena minimnya pemahaman, dan untuk kalangan remaja biasanya mereka mendapatkan kasus kekerasan seksual itu karena salahnya pergaulan. Zaman sekarang pergaulan sudah modern. Contohnya baru kenal dari media sosial saja, anak-anak remaja zaman sekarang sudah berani langsung mau ketemu.
Contohnya bertemu dengan pria-pria yang belum mereka kenal. Akibatnya eh, anak-anak remaja rentan terkena kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, saran saya untuk para orang tua atau untuk keluarga membimbing anak-anaknya atau anggota keluarganya untuk memberikan pemahaman atau memberikan pendidikan tentang apa itu caranya menjaga diri, bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang baik, atau eh, memberikan pemahaman tentang agama, karena peran agama juga sangat penting dalam bergaul di masyarakat dan untuk menghindari terjadi kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini sudah banyak terjadi di masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia ini kebanyakan mempergauli keluarganya tidak menghiraukan anak-anaknya bergaul dengan pergaulan yang bebas, jadi kayak menyepelekan saja gitu, bergaul ya bergaul saja, tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi anak-anaknya sangat rentan terkena kekerasan seksual. Eh, Hukum di Indonesia juga kadang tidak terlalu berat untuk pelaku kejahatan seksual, karena ada beberapa pelaku kejahatan seksual yang tidak dihukum berat oleh polisi, sehingga pelaku bisa lolos hukuman dengan cepat, sehingga pelaku bisa melakukan kejahatan seksual lagi ketika dia bebas. Saran saya untuk penegak hukum di Indonesia menetapkan undang-undang kekerasan seksual ini dengan hukuman yang sangat berat, karena kekerasan seksual ini bukan masalah sepele. Eh, Kekerasan seksual ini bisa mengakibatkan mental anak down, bisa mengganggu psikis, bisa mengganggu emosi mereka, bahkan bisa mengganggu kehidupan mereka ke depan. Pendidikannya tidak bisa lancar, tidak bisa berpikir dengan baik lagi. Saran saya yang terakhir, untuk anak-anak remaja, anak-anak di bawah umur, atau orang-orang yang sudah mengenal dunia luar, sudah mengenal dunia maya, selalu berhati-hati dengan orang yang tidak kita kenal. Jangan mudah tertipu oleh rayuan-rayuan pria atau rayuan-rayuan orang yang kita tidak kenal. Jangan mau diiming-imingi uang, diiming-imingi pendidikan yang tinggi, jangan mau diiming-imingi sesuatu yang menarik bagi kita, padahal itu sebenarnya membahayakan bagi kita. Untuk itu, kita harus lebih berhati-hati dan lebih menjaga diri agar kita terhindar dari kasus kekerasan seksual ini. Karena kembali lagi, yang bisa menjaga diri kita sendiri adalah kita sendiri. Orang orang tua itu hanya peran pembantu, dan orang lain pun hanya peran pembantu. Semuanya kembali lagi kepada diri kita sendiri. Itu saja kesimpulan dari kasus-kasus yang sudah kita bahas dari tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Perio untuk menjabarkan saran dan kesimpulan keseluruhan tentang materi yang kita bahas pada malam hari ini. Baik, saya akan akhiri forum diskusi pada malam hari ini. Apabila banyak kesalahan, kami dari kelompok 13 mohon maaf. Untuk itu, saya undur diri sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.